Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ajat Sudrajat, guru matematika dari SMA Negeri 1 Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Bagaimana? Tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matrik, yaitu penerapan operasi matrik, tentang perkalian dua matrik dan sifat-sifatnya dengan masalah kontekstual. Video sebelumnya kita telah belajar mengenai memahami operasi dasar perkalian dua matrik dan sifat-sifatnya. Ayo, masih ingat tidak konsep dasar perkalian dua matrik dengan sifat-sifatnya? Jika lupa, pelajari kembali ya materinya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa saja ya? Nah, gambar pertama adalah kilang minyak di pantai lepas ya. Jadi manfaat belajar matrik salah satunya adalah dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi. Gambar kedua ini kita sering menjumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar, ini adalah gambar Tentara Nasional Indonesia yang kita banggakan. Nah, ternyata dalam dunia militer, matrik juga dibutuhkan fungsinya loh. Contohnya, di dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Kode-kode rahasia ini menggunakan matriks loh. Nah, apakah kalian dapat menyebutkan contoh yang lain dalam kehidupan nyata manfaat belajar matriks? Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran Flip Classroom berbantuan YouTube, LKPD, dan bahan ajar, peserta didik dapat menerapkan konsep dasar operasi perkalian dua matrik dan sifat-sifatnya dalam pemecahan masalah kontekstual dengan rasa ingin tahu, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, mari kita simak permasalahan berikut ini. Seorang agen perjalanan menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba. Paket 1 terdiri atas 3 malam menginap, 2 tempat wisata, dan 4 kali makan. Paket 2 dengan 4 malam menginap, 5 tempat wisata, dan 8 kali makan. Paket 3 dengan 3 malam menginap, 3 tempat wisata, dan 3 kali makan. Sewa hotel Rp250.000 per malam. Biaya pengangkutan ke tiap tempat wisata Rp35.000 dan makan di restoran yang ditunjuk Rp75.000. Paket manakah yang menawarkan biaya termurah? Dari permasalahan tersebut, langkah yang pertama adalah nyatakan yang diketahui di soal dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kemudian, bentuk dua matriks dan berikan nama, misalnya A dan B. Kalikan matriks A dan B sesuai dengan aturan perkalian. Kemudian, bentuk matriks baru, misalkan C dengan entry-entry hasil perkalian dari dua matriks tersebut. Diketahui, data penawaran paket perjalanan yang meliputi penginapan, transportasi, dan konsumsi. Dan data biaya, hotel, transportasi, dan konsumsi. Tabel 1, data penawaran paket perjalanan, dan tabel 2, data biaya, hotel, transportasi, dan konsumsi. Selanjutnya, nyatakan tabel 1 dalam bentuk matriks, misalkan matriks A dengan cara menghilangkan judul, penawaran, dan paket. Sedemikian sehingga diperoleh matriks A dengan elemen-elemennya 3, 2, 4, 4, 5, 8, 3, 3, 3. Selanjutnya, nyatakan tabel 2 dalam bentuk matriks, misalkan matriks B dengan cara menghilangkan judul biaya hotel, transportasi, dan konsumsi. Sedemikian sehingga diperoleh matriks B dengan elemen-elemennya 250.000, 35.000, 75.000. Selanjutnya, lakukan perkalian pada matriks A dan B sesuai dengan prosedur perkalian dua matrik.
Sedemikian sehingga diperoleh. Lakukan perkalian dengan cara mengalihkan baris kali kolom pada matriks A dan matriks B, sehingga diperoleh 3 dikalikan 250.000 ditambah 2 dikalikan 35.000 ditambah 4 dikali 75.000. Kemudian 4 dikalikan 250.000 ditambah 5 dikalikan 35.000 ditambah 8 dikali 75.000. Selanjutnya 3 dikali 250.000 ditambah 3 dikali 35.000 ditambah 3 dikali 75.000. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan 1.120.000, 1.775.000, 1.080.000. Kemudian, misalkan matrik hasil penjumlahan A kali B adalah matrik C, sedemikian sehingga matrik C sama dengan 1.120.000, 1.775.000, dan 1.080.000. Jadi, paket yang menawarkan biaya termurah adalah paket 2. Kesimpulannya adalah melakukan operasi perkalian dua matriks yaitu A dan B dapat dilakukan jika jumlah kolom matrik A sama dengan jumlah baris matrik B. Perkalian tersebut menghasilkan suatu matriks dengan jumlah baris sama dengan matriks A dan jumlah kolom sama dengan matriks B. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami penerapan operasi matrik dalam masalah kontekstual, silahkan download LKPD dan bahan ajar di kolom deskripsi ya. Kemudian kerjakan untuk menambah pemahaman pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.